Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devana Indra Fitri dengan NIM akhir 0039 dari kelas Oceanografi A. Di video ini saya akan melakukan tiga metode yang dimana diperlukan untuk praktikum mata kuliah survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Nah, tiga metode ini itu apa aja? Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan lajur perum atau jalur pemeruman. Yang kedua, metode penggunaan Single Beam Echo Sounder GPSNet 858. Lalu yang ketiga, metode pengolahan data dari eh, pemeruman yang dilakukan. Nah, yang pertama-tama kita itu harus melakukan eh, yang namanya pemeruman. Tapi sebelum itu, pemeruman itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, pemeruman itu merupakan salah satu proses dalam survei hidrografi di mana pemeruman ini dilakukan untuk mendapatkan eh, kondisi ataupun gambaran dari dasar laut yang dilakukan melalui vessels atau kapal selama beberapa hari yang dinamakan eh, lamanya survei atau eh, kebutuhan survei. Nah, jadi sebelum dilakukan pemeruman, kita harus melakukan perhitungan dulu yang dinamakan lajur perum untuk mendapatkan lajur perum. Nah, lajur perum itu apa? Lajur perum sendiri merupakan eh, gambaran atau garis-garis yang menggambarkan profil-profil dari kedalaman yang akan dilakukan. Nah, dari lajur perum itu sendiri kita bisa menentukan kira-kira berapa lamanya yang akan kita lakukan selama pemeruman itu dilakukan di lapangan. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan di Pantai Kartini. Jadi di sini langsung aja saya siapin. Nah, pertama-tama kita hitung dulu. Nah, ini untuk intervalnya, dianggap aja kita punya interval 200 meter. Lalu banyak interval ini bisa dilihat di sini nilainya. Banyak intervalnya ada 15 dan 5, lalu panjang jalur ada 48 kilometer dan juga 6 kilometer secara vertikal dan horizontal ya. Lalu total panjang jalurnya 54 kilometer, panjang interval secara vertikal 3 kilometer, secara horizontal 1 kilometer. Lalu total panjang interval itu 4 kilometer dan panjang jalur wilayah segi 58 kilometer. Nah, itu untuk menggambarkan lajur peramnya. Nah, kalau untuk menentukan kebutuhannya sendiri, kebutuhan survei dilakukan dengan menghitung panjang jalur wilayah studi dan kecepatan kapal. Nah, kecepatan kapal ini dianggap aja 4 knot. Nah, dari 4 knot itu kita konversi menjadi 7 kilometer per jam, lalu didapatkan kebutuhan survei sebanyak 8 jam. Jadi dari survei hidrografi yang dilakukan, kita melakukan survei selama 8 jam dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut. Nah, total biaya survei yang dibutuhkan, anggap saja 200.000 per, per hari dalam melakukan survei. Lalu dikali 4 hari yang kita dapatkan ini, dan menjadi 800.000 rupiah. Nah, gimana cara menggambarkan lajur perum yang kita mau? Nah, pertama-tama kita buka Google Earth Pro. Lalu ini bisa karena tadi kita salah ini kita bisa hapus. Nah, ini kalau udah kita udah buka Google Earth Pro, kita bisa cari buat kita cari Pantai Kartini karena tadi kita melakukan permisalannya di Pantai Kartini. Nah, ini kita sulit. Itu akan ditampilkan di sini. Nah, oke, kita bisa geser-geser ke samping dan juga kita bisa perkecil peta ini. Ini nggak terlalu dekat sama daerah pesisir. Kalau pesisirnya di sini, berarti perkiraan di sini. Kita melakukan olah datanya di sini. Lalu kita pencet ini ruler. Nah, di sini ruler itu berguna buat kita melakukan garis, garis atau yang emang namanya penggaris.
Jadi di sini bisa biar kita nanti waktu kita gambar jalur terumnya, lajur terumnya, dia bakal membantu kita buat mastiin ini udah lurus atau enggak. Ini kita titikin di salah satu titik di sini, lalu kita tarik ke sini, pastiin degreesnya itu 90 derajat. Kita tarik 3 kilometer. Oh, kayaknya terlalu deketan aja sih. Itu terlalu dekat sama pesisir. Kita di sini. Oke. Oke, kita bisa ngegaris. Pertama-tama kita view dulu. Buat mastiin ini udah bener. Udah lurus. Udah lurus. Ini kita titikin di sini satu. Lalu kita tarik 3 kilometer. Oke, oke, 3 kilometer. Degreesnya dipastikan 90. Nah, ini nggak bisa 90 pas. Jadi nggak apa-apa. Kita pencet aja, klik. Lalu kita share. Nah, di sini kita bisa tulis lajur utama. Kita pencet OK. Lalu kita tekan ke kanan, lalu add plus mark. Ini kita bisa zoom in buat make sure plus mark itu pas di sini. Pas di tiap-tiap ujung. Ini kita bisa namain dia sebagai titik satu. Ini karena tadi sempat nyoba juga, cuma salah, jadi gak apa-apa. Ini kita bisa salin data ini. Buat minusnya itu sebenarnya bisa dihapus saja karena konversi dari nanti kita ke meter itu nggak pakai minus. Untuk titik satu udah, lalu kita ke titik tiga. Karena titik tiga tuh ada di ujung, sedangkan nanti titik dua ada di tengah-tengah. Ini kita titik tiga dulu. Ini, eh, eh, bentar. Titik tiga. Ini kita salin lagi. Jadi setiap kita netizen ini tuh kita harus nyiapin notepad kita. Kalau lagi hmm. Lalu kita ke titik dua. Titik dua itu ada di antara titik satu dan titik tiga. Jadi di tengah-tengah terus. Hmm. Dan buat make sure ini di tengah-tengah tuh sebenarnya bisa pakai ruler lagi. Cuma biar efisiensi waktunya juga bisa banyak ya. Jadi di sini kemungkinan besar ya. Apakah kesalin, kesalin ke titik dua ini. Jadi kita pakai di sini. Nah, ini nanti nggak perlu pakai di sini. Nah, dari sini udah dapat kita data-data dari Google Earth Pro yang bisa kita lakuin nanti di Maps. Nah, lanjut kita buka software Maps kita.
eh ini karena tadi saya udah nyoba, sempat nyoba, jadi ini gampang. Pertama-tama tuh di sini kita pakai registrasi dulu, kita pastiin di unit ini. Unit itu udah sesuai sama ketentuan Indonesia. Karena kita pakainya tadi Google Explorer dan juga udah di eh, adjust buat di Indonesia aja. Buat di peraturan Indonesia, nah ini juga di pengaturan Indonesia ada. Lalu bisa di-apply atau diklik OK. Nah, kita ke edit lagi. Lalu kita ke new waypoint. Ini buat nyari tahu nih, kita titiknya tuh ada di mana sih sebenarnya. Kita tulis titik satu dong. Karena kita udah dapat koordinatnya, jadi kita tinggal nulis aja. Kita tinggal nyalin aja apa yang udah kita dapetin. Nah, kita bisa geser, kita kecilin aja gitu. Nah, lalu kita lakuin hal yang sama berulang sampai ke titik tujuh. Karena di sosmed tuh dia nggak ada tulisan pantai ini atau apapun dan dia juga nggak bisa buat nyari di mana sebenarnya kita ngelakuin olah data itu. Jadi kita harus melakukan dengan melalui Python. Ini titik tiga yang terakhir. Ini titik tiga udah di sini, terus kita copy aja. Terus misal, nah ini kita ada ditampilkan juga apa yang kita tarik tadi di Google Earth. Nah, jadi di sini udah dapat tiga titik, lalu kita mulai buat ngedit lagi. Ini ke lajur utama. Tadi kan kita juga ngelakuinnya lajur utama. Ini kita rewind jadi lajur utama. Lalu buat warna lebih baik terang aja biar dia nggak tertekan atau bisa juga warna-warna yang beda antara lajur utama dan lajur film. Ini lajur utama udah. Kita titipin di sini satu, tarik sampai titik tiga. Ini buat make sure dia itu benar atau enggak. Di tulisan distance ini, distance. Dan juga di bearing, ini bearing itu buat maintain degrees itu atau derajat itu udah pas tegak lurus ya. Ini 90 derajat udah. Nah, 20 kilometer, 90 derajat, klik lagi. Lalu kita tarik ke atas 200 meter, karena tadi kita, interval kita 200 meter. Hmm. Ini bisa di zoom in aja, biar buat make sure dia bener atau enggak. Ini lajur, udah, kalau kan. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, apa nggak bisa full gitu 200 pas nggak apa-apa lebih 1 meter atau lebih 3 meter, yang penting jangan lebih banyak, yang jangan kurang banget.
Ya udah, karena ini udah, kita bisa lanjutin buat edit lagi. Bentar, ini kita bisa geser dulu. Di tampilan ini. Nah, edit lagi, kita nyimpen. Ini kita samain lagi resmi. Ini kita bikin 15 garis. Warnanya ini, magenta. Mulai dari sini, kita tarik ke atas 1 kilometer. Ini, ini berapa tarik? Jadi hasil akhirnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk pembuatan laser perum atau jalur pemeruman, dari sini kita lanjut ke nomor 2. Jadi untuk kita memasuki soal nomor 2, yaitu metode penggunaan Hidrogen Eco Sounder GPS Net 858 plus. Nah, untuk Eco Sounder sendiri itu apa? Eco Sounder itu merupakan salah satu eh, alat yang digunakan dengan prinsip akustik dalam melakukan survei geografi di lapangan. Nah, sistem kerjanya ini nanti eh, Eco Sounder akan memancarkan sinyal akustik berupa radiasi ke dasar laut. Nah, nanti saat radiasi itu mencapai target atau mencapai eh, hambatan, nah nanti dia akan memantulkan kembali ke permukaan. Jadi dari eco sounder sendiri itu ada 2 jenis, yaitu multi beam dan juga single beam. Nah, yang multi beam ini dia dapat memancarkan sinyal secara menyeluruh ke seluruh dasar permukaan laut yang dilewati. Misalnya ini kapal, seterusnya itu lewat begini. Nah, ini berarti eco sounder yang di bawah sini memancarkan ke seluruh permukaan dasar laut di bawahnya. Lalu, yang kedua adalah single beam. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja single beam. Yang mana single beam sendiri itu berarti tunggal dan dia akan memancarkan sinar tunggal yang mana saat satu bergerak, dia akan memusatkan satu titik sinyal. Jadi dia memerlukan waktu lama untuk memancarkan sinyal. Jadi di sini cocok, dia akan memantulkan cahaya dalam 2 arah dan itu perlu ditunggu sehingga nanti buat GPS ini eh, di perlu dipastikan titik-titik koordinatnya sesuai dengan arah pergerakan term sendiri. Jadi saat akustik ini bergerak, nah di sana GPS-nya juga digunakan untuk menentukan titik koordinat. Nah, nanti dari single beam echo sounder GPS Net 858 plus ini akan menghasilkan akan menghasilkan data pemeruman berdasarkan titik koordinat yang dilakukan dengan GPS. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini mungkin belum sepenuhnya jelas dan juga belum sepenuhnya benar karena dari beberapa sumber yang saya dapatkan untuk single beam echo sounder GPS Net 858 plus sendiri itu masih kurang banyak digunakan. Baik, jadi secara garis besarnya mungkin gambarannya seperti ini. Nah, layar ini digunakan untuk
meman- memancarkan atau menentukan titik koordinat yang dilakukan pada sensor. Nah, di sini ada banyak tombol-tombol. Nah, di sini tombol mark ini berarti menandakan titik koordinatnya itu saat kapal berjalan. Ini, nah mungkin secara eh, bedanya seperti ini. Untuk hmm, multibin itu dia daerah sensornya lebih lebar daripada single Nah, single ini yang hitam ini, sama yang ini biasanya ditempelkan pada kapal, di bawah kapal, dan dia bentuknya lebih lebar. Nah, sedangkan single beam itu bentuknya begini. Hanya kayak satu titik kecil. Ya. Jadi, untuk penjelasan nomor 2, cukup itu saja. Mari kita lanjut ke nomor 3. Baik, ini kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu metode pengolahan data batimetri atau data dari sensor hidrostatik yang dilakukan. Nah, setelah dilakukan pemeruman itu, data kita itu masih belum sepenuhnya benar dan masih dalam bentuk dataran. Jadi perlu dilakukan yang namanya koreksi batimetri, ya koreksi batimetri atau koreksi pasang surut. Nah, jadi di sini eh, saya share dulu. Nah, jadi di sini untuk melakukan koreksi pasang surut diperlukan data ini, data pengambilan data ini, data elevasi itu dianggap didapat dari pengolahan Admiralty. Nah, Admiralty itu biasanya didapat dari data yang udah ada sebelumnya atau data yang dilakukan secara langsung selama 15 atau 29 jam. Nah, dari data Admiralty ini kita dapetin nilai Z0, nilai Z0 itu didapat dari nilai SO, X0, X0. Nah, MSL juga didapat dari nilai eh, Z0 ditambah 1,1 dikali nilai M2 ditambah S2. Dan HWL juga ini rumusnya. MHWL ini rumusnya. MLWL ini rumusnya. LWL ini rumusnya. Nah, rumus HWL sama LWL itu sebenarnya kebalikan aja. Lalu setelah didapetin data pasang surut ini, kita perlu membuka yang namanya data batimetri. Nah, data batimetri ini itu didapetin dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini tuh datanya kita lakukan di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi dengan interval waktu 1 detik. Nah, jadi didapetin ini nilai eh, ini dari nilai interpolasinya. Ini interpolasi dari nilai kedalamannya, lalu ini didapat nilai MSL, SHWL, MSL, dan LWL. Nah, setelah itu nilai yang didapat dimasukkan ke Excel baru. Dan Excel baru itu menghasilkan nilai yang sudah kita koreksi. Jadi di sini Excel ini bisa kita gunakan untuk pengolahan data. Dan udah kita save sebagai Excel 97 workbook. Excel 97 2003 workbook. Nah, lalu kita mulai buka ArcGIS. Lalu kita lakukan add data. Nah, tadi kita sudah melakukan koreksi data. Nah, data XYZ itu di kita add. Nah, di sini belum muncul paket pemeromannya dari LWL-nya. Nah, lalu di sini kita display Excel data. Untuk X field kita ubah jadi bujur, Y field tetap lintang, lalu yang Z field kita ubah jadi LWL. Karena kita pakai data LWL, lalu kita nah iya lupa, kita tambahin koordinat sistem. Nah, di sini kita pakai WGS 1984. Jadi kita klik OK, oke aja, lalu oke. Nah, ini muncul bentuk data pemeruman yang kita lakukan pada kondisi pasang surut LWL. Jadi di sini kita mulai tambahin backmap. Nah, kita pakai backmap yang imagery.
Lalu kita klik OK, kita tunggu karena ini lumayan lama. Nah, basicnya udah muncul, terus kita ke katalog, kita pilih folder yang keperluan batimetri tadi, terus klik kanan, kita set file, di situ kita ubah namanya jadi batas LWL. Nah, ini type-nya kita ubah jadi polygon, terus jangan lupa koordinat sistemnya PGS 1984, terus oke, udah oke aja. Nah, dari sini kita klik kanan, yang di batas LWL. Nah, terus kita ke edit feature, kita start editing, kita ke tombol editor, terus kita ke Windows, lalu kita klik feature. Nah, terus kita ke batas LWL, kita masuk polygon. Nah, di sini kita melakukan pembentukan batas-batas dari si peta LWL ini. Nanti biar membentuk kontur yang rapat, tapi jangan sampai kena titik-titik. Buat bagian sini saya cepetin karena lumayan panjang. Nah, kalau udah titik akhirnya ini kita klik dua kali, nah muncul kayak begini. Lalu bisa kita lanjutin ke step selanjutnya untuk save editing, terus stop editing, kita bisa close juga ini yang practice. Lanjut dengan kita buka Art Toolbox, dan kita tunggu karena Art Toolbox itu lumayan lama. Nah, di sini kita cari yang namanya raster, raster di 3D, 3D Analysis Tool, ya di 3D Analysis Tool, terus kita ke raster interpolation. Nah, di sini kita ke top photo raster, kita klik dua kali. Nah, ini kita masukin yang nilai $1 event, yang $6 event itu sama yang batas LWL. Ditunggu, masukin lagi. Nah, ini buat yang dollar event itu kita ubah jadi LWL. Jadi kita pakai data LWL. Habis itu yang type-nya kita ubah jadi point allocation.
point illusion. Nah, di sini kita ubah type-nya jadi boundary. Di situ udah kita pencet save. Ini kita save. Jadi eh, kita save di keperluan batimetri tadi, terus kita namain jadi batimetri LWL. Nah, itu kita save aja. Setelah top auto raster udah komplit, kita lanjut buat buka raster surface. Nah, di sini kita pilih yang kontur, terus kita input tadi yang kita batimetri LWL itu, diklik 2 kali. Nah, udah dapat ini buat yang classify output classify class, yaitu kita save dan kita ubah namanya jadi garis LWL. Kita save, terus buat intervalnya itu intervalnya jadi 0,2, 0, pakai koma 2. Udah oke. Di sini kita klik kanan di garis LWL buat nyalahin label feature. Bisa klik aja di situ, nanti muncul garis-garis kayak gini, atau bisa dari properties juga. Nah, ini tampilannya setelah layer batas kita aktifkan. Nah, di sini kita ke properties buat mengubah warna-warnanya. Nah, kita pilih sini. Ini yang bagian label itu bisa diubah jadi 2 angka di belakang koma aja. Dan juga ini buat warna-warnanya bisa ditentuin, disesuaikan aja mau warna apa. Nah, warnanya jadi kayak begini. Nah, setelah kayak gini katanya sudah selesai. Nah, kita bisa lanjutin ke langkah selanjutnya atau layouting petanya. Dan juga langkah-langkah tadi itu bisa kita lanjutin untuk peta batimetri yang MSL dan juga HWL. Nah, ini kita layout pencet yang sini. Nah, ini tampilan kertas layouting kayak begini. Kita ubah formatnya jadi landscape. Karena buat layout biasanya pakai landscape kalau kita batimetri. Yang mana ya? Nah, ini tinggal ditunggu sampai petanya muncul. Mungkin bisa buat contoh gambaran layout peta batimetri itu gimana. Sebentar.
Nah, ini tadi formatnya, terus buat nanti bisa ditambahin ada arah mata angin, ada skala, ada insert peta, dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita juga bisa nge-save, nanti bisa di-save as, tapi save as-nya tuh sebagai gambar, tapi ini karena belum selesai layout ini, jadi belum bisa di-save. Nah, di sini saya tampilkan buat contoh-contohnya. Ini buat gambaran MSL, sebaran MSL pasang surut dari peta batimetrinya. Layout ini nanti kayak begini. Nah, di sini tuh lengkap ada logo Undip, terus ada arah mata angin, ada info peta dan sumber peta. Nanti bisa ditambahin dari yang peta kita lakukan tadi. Oke, sekian untuk nomor 3 dan juga untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.